Seorang tentara telah terombang-ambing di Samudra Pasifik selama 5 hari 5 malam. Saat hampir kehabisan tenaga dan nyaris mati karena kehausan, ia melihat sebuah pulau terpencil. Ia langsung melompat ke laut, menarik rakitnya ke daratan, dan berlari sekuat tenaga ke tepi hutan. Di sana, ia menemukan sebuah cekungan berisi air dan segera berbaring untuk minum. Setelah merasa cukup, ia mendongak dan melihat beberapa gubuk beratap jerami di seberang. Ia langsung siaga. Untuk mencari tahu lebih lanjut, ia melepaskan sepatu botnya, menggantungnya di leher, dan berenang diam-diam ke sisi lain. Sesampainya di sana, ia mencabut senjatanya dari punggungnya, mengendap-endap ke belakang gubuk dan memeriksa keadaan, tapi tidak ada siapapun. Meski begitu, ada jaring ikan yang masih dijemur dan tanda-tanda aktivitas manusia menandakan tempat itu baru saja ditinggalkan. Saat terus menyusuri pulau, sang tentara menemukan sebuah gereja dan seorang biarawati yang sedang membersihkan muncul dari dalam. Biarawati itu terkejut melihatnya. Ini pertama kalinya ia melihat manusia lain dalam 8 tahun terakhir. Setelah tahu tidak ada tentara Jepang di pulau itu, keduanya akhirnya bisa tenang dan masuk ke dalam gereja. Mereka bersandar di dinding dan tertidur. Tapi saat malam tiba, tentara itu terbangun dan melihat sang biarawati sedang berdoa sambil berlutut. Ia segera memadamkan lilin dan memperingatkan biarawati itu agar tidak menyalakan cahaya malam-malam. Cahaya atau asap bisa menarik perhatian tentara Jepang. Si biarawati pun meminta maaf dan memberikan makanan. Tentara yang kelaparan itu langsung menyantap habis makanan yang diberikan. Setelah kenyang, ia menceritakan bahwa ia adalah perwira kapal selam Amerika yang tenggelam karena diserang Jepang. Ia memilih bertahan di pulau itu demi menghindari kekejaman perang. Tapi karena makanan sangat terbatas, ia pun mulai berburu. Dengan keterampilan bertahan hidupnya, ia menebang bambu, meruncingnya, dan mengajak si biarawati ke pantai. Mereka mendorong rakit karet ke laut untuk memancing. Tak lama kemudian, mereka melihat seekor kura-kura. Mereka mendayung mendekat pelan-pelan. Sang tentara memasang alat jebakan ke leher kura-kura. Tapi saat ia hendak memamerkan hasil tangkapannya, kura-kura itu malah menyeretnya keluar dari rakit dan ke dalam laut. Si biarawati panik dan mendayung mengejarnya. Untungnya, tentara itu mampu mengendalikan keadaan dan akhirnya berhasil membawa kura-kura ke atas rakit setelah kelelahan. Sesampainya di pantai, mereka menikmati hasil tangkapan itu. Namun tiba-tiba, suara pesawat tempur terdengar dari langit. Aku terlihat sang tentara segera menutupi tubuh dan si biarawati dengan daun palem. Ia menjelaskan bahwa itu adalah pesawat pengintai Jepang dan pulau itu kemungkinan besar akan dijadikan pangkalan militer. Mereka pun bersembunyi di dalam gua. Malamnya, pulau dibombardir. Si biarawati yang tak pernah mengalami perang sangat ketakutan mendengar ledakan. Tentara itu menenangkannya hingga ia merasa sedikit aman. Setelah pengeboman usai, mereka keluar dari gua. Pulau itu sudah hancur, semua bangunan rata, pohon kelapa tumbang, bahkan tak ada satu buah kelapa pun yang tersisa. Lebih buruk lagi, mereka melihat kapal perang Jepang mendekat. Beberapa saat kemudian, tentara Jepang mulai mendarat di pulau itu dengan rakit-rakit kecil.